Sahabatku yang dicintai Allah, pernahkah di suatu waktu tanpa sebab yang jelas telingamu tiba-tiba berdengung? Tidak sakit, tidak lama, tapi cukup membuatmu terdiam sejenak. Dan anehnya, di saat itu hati terasa kosong atau justru tergerak untuk mengingat sesuatu. Sebagian orang menganggapnya biasa, sebagian lagi menyebutnya mitos. Namun tahukah Anda bahwa dalam khasanah Islam, dengungan telinga pernah dibahas para ulama. Bahkan ada yang mengkaitkannya dengan momen untuk mengingat Rasulullah SAW. Benarkah demikian, ataukah hanya cerita yang beredar tanpa dasar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rezeki dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Dan jangan lupa, silahkan tuliskan doa dan hajat sahabat-sahabat semua di kolom komentar. Insya Allah kita doakan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala keinginan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas tentang telinga berdengung, ada satu pondasi besar yang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu hubungan cinta antara Rasulullah SAW dan umatnya, umat yang belum pernah beliau temui tetapi sangat beliau cintai. Cinta ini bukan sekedar perasaan, ia adalah ikatan iman, ikatan rohani, ikatan yang Allah tanamkan langsung ke dalam hati orang-orang beriman. Sahabatku, setiap muslim pasti pernah berkata dalam hatinya, "Ya Allah, seandainya aku bisa bertemu Rasulullah walau hanya sekali." Kita tidak hidup di zamannya, tidak pernah melihat senyumnya, tidak pernah mendengar suaranya. Namun cinta itu tetap tumbuh, bahkan kadang membuat air mata jatuh tanpa sebab. Lalu muncul satu pertanyaan besar, apakah Rasulullah SAW juga merindukan kita? Jawabannya ada, dan jawabannya datang dari hadis yang sahih. Sahabatku yang dicintai Allah, pada bagian ini mari kita tenangkan hati sejenak, karena yang akan kita dengar bukan sekedar kisah, tetapi pengakuan cinta Rasulullah SAW kepada kita. Bayangkan satu momen yang sangat mengharukan. Rasulullah SAW berdiri di hadapan para sahabat, orang-orang yang setiap hari bersama beliau, yang melihat wajahnya, mendengar suaranya, dan sholat di belakangnya. Namun di hadapan orang-orang terdekat itulah Rasulullah SAW justru mengucapkan kalimat penuh rindu. Beliau bersabda,
wadittu anna qad ra'aina ikhwanana, yang artinya aku sangat ingin, aku merindukan bertemu saudara-saudaraku. Para sahabat terdiam, hati mereka bertanya-tanya. Lalu dengan penuh adab mereka berkata, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, yang artinya bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum lembut, lalu beliau menjawab dengan kalimat yang menggetarkan hati, antum asyaubi wa ikhwanuna aladina lam ya'tu ba'du, yang artinya kalian adalah sahabat-sahabatku, sedangkan saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku, meskipun mereka belum pernah melihatku. Sahabatku yang dicintai Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan termasuk hadis sahih yang tidak diragukan kebenarannya. Tahukah Anda siapa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maksud sebagai saudara itu? Bukan para sahabat, tetapi kita, umat Islam yang hidup jauh setelah beliau wafat, umat yang tidak pernah melihat wajah beliau namun tetap beriman dan mencintainya. Masya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merindukan kita bahkan sebelum kita dilahirkan. Beliau menyebut kita dengan panggilan yang penuh kedekatan, saudara. Maka jika hari ini hatimu terasa lembut saat mendengar nama Rasulullah, jika engkau menangis tanpa sebab ketika bersolawat, jika ada rindu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, ketahuilah sahabatku, itu bukan perasaan kosong, itu adalah rindu yang berbalas. Karena cinta yang lahir dari iman tidak pernah berjalan satu arah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merindukan kita dan kita pun merindukannya. Masya Allah. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merindukan kita sedemikian rupa, maka sangat wajar jika Allah menghadirkan momen-momen kecil untuk mengingatkan kita kepada beliau. Dan salah satu momen yang sering membuat penasaran adalah telinga berdengung. Sahabatku yang dicintai Allah, dalam beberapa kitab disebutkan sebuah riwayat, iza tanna udunu ahadikum falyaskur ni'wal yusolli alayya, yang artinya jika telinga salah seorang dari kalian berdengung, hendaklah ia mengingatku dan bersolawat kepadaku. Namun sahabatku, disinilah kejujuran ilmiah para ulama sangat indah. Hadis ini dinilai dhaif atau lemah oleh mayoritas ulama hadis. Bukan hadis palsu atau maudhu, tetapi tidak cukup kuat untuk dijadikan akidah atau keyakinan pasti. Namun para ulama menjelaskan bahwa mengamalkannya sebagai adab dan pengingat kebaikan diperbolehkan selama tidak diyakini sebagai kewajiban atau kepastian yang gaib. Inilah keindahan Islam, tidak berlebihan, tidak menakut-nakuti, namun tetap mengarahkan hati kepada kebaikan. Dan dasar terkuat kita bukanlah dengungan telinga, tetapi perintah Allah sendiri untuk bersolawat kapanpun dan dimanapun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya
bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya dan ucapkanlah salam penghormatan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Maka sahabatku, jika telinga berdengung, lalu kita bersolawat, itu bukan karena dengungannya sakral, tetapi karena setiap momen adalah peluang ibadah. Sahabatku yang dicintai Allah, hati manusia itu seperti tanah. Jika lama tidak disiram, ia mengeras. Masalah kehidup, masalah kesibukan, kelelahan, semuanya membuat hati kering tanpa kita sadari. Lalu Allah kirimkan setetes air sangat kecil, hampir tak terasa, dengungan di telinga. Bukan untuk menakutkanmu, tetapi untuk membangunkan hatimu. Dan ketika engkau meresponnya dengan Allahumma sholli ala Muhammad, saat itulah tanah hati mulai lembut kembali. Sahabatku yang dicintai Allah, jika satu solawat saja mampu menghidupkan jiwa, jangan remehkan momen sekecil apapun yang mengajakmu mengingat Rasulullah SAW. Jika kelak telingamu berdengung, tersenyumlah, bukan karena yakin ada tanda gaib, tetapi karena Allah sedang memberimu kesempatan pahala. Mari hidupkan cinta ini, mari jaga solawat ini, karena di dalamnya ada ketenangan yang dunia tidak bisa berikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.